Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, Bapak terlebih dahulu ingin memeriksa kehadiran anak-anak. Apakah hadir semua? Hadir semua? Baik, alhamdulillah hadir semua. Sekarang coba diperhatikan. Bapak ingin menanyakan sebelum kita masuk ke materi. Kira-kira kemarin kita materinya apa? Kepemimpinan. Siapa yang kita pelajari? Abu Bakar dan Umar. Siapa dua khalifah lagi yang akan kita pelajari? Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Baik. Siap belajar? Siap. Oke. Baik. Karena anak-anak semua siap belajar, mari sama-sama sekarang keluarkan buku pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin terlebih dahulu membagi kelompok belajar karena nanti kita akan belajar secara berkelompok. Kelompok ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, ini yang harus Bapak sampaikan adalah tujuan pembelajaran supaya kita terarah. Arah mana tujuan kita untuk belajar hari ini? Ya, baik. Melalui kegiatan pengamatan video, pembelajaran pengamatan video, peserta didik mampu menjelaskan kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kedua, melalui kegiatan pembelajaran pengamatan video, peserta didik mampu menjelaskan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Nah, selanjutnya nomor 3, peserta didik berdiskusi dengan teman-teman tentang nama-nama sahabat. Siapa saja yang sudah kita pelajari kemarin. Oke, nah, sekarang kita lihat. Bapak akan menyajikan sebuah poster ataupun biografi tentang Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Kemudian nanti akan Bapak berikan video pembelajaran terkait Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, dalam video ataupun poster tersebut, anak-anak mengambil kesimpulan dari hasil pengamatan, kemudian juga dari yang diamati dari video. Bisa? Oke, sudah. Sekarang kita masuk ke poster yang kedua.
Anak-anakku semuanya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepada Allah agar diberi kemudahan dalam belajar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 5 dengan materi kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun atau dari tahun 644 Masehi sampai dengan 656 Masehi. Beliau dikenal sebagai orang kaya dan dermawan. Bukti kedermawanan Utsman bin Affan yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Utsman bin Affan adalah sahabat Rasulullah SAW yang kaya raya dan suka mendermakan hartanya demi kejayaan Islam. Setelah dilantik menjadi khalifah ketiga, Utsman memberikan banyak jasa. Di antaranya, beliau berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam di berbagai daerah. Utsman juga mengadakan perluasan dan perbaikan Masjid Nabawi, membangun gedung pengadilan, dan membukukan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran dilatar belakangi adanya perbedaan dialek antar suku dalam melafalkan Al-Quran. Pemerintahan Utsman bin Affan berlangsung selama 2 periode, 6 tahun pertama dan 6 tahun kedua. Utsman meninggal dunia ketika beliau sedang menelaah Al-Quran. Berikut adalah beberapa perilaku Utsman yang dapat diteladani dalam kehidupan sehari-hari. 1. Selalu bersikap santun. 2. Sabar dalam memimpin umat. 3. Dermawan dalam menyedekahkan harta. 4. Sederhana dalam menggunakan harta. 5. Sangat soleh dalam menjalankan ajaran Islam. Selanjutnya, Khalifah atau Khulafaur Rasyidin yang terakhir, yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang Khulafaur Rasyidin yang terakhir. Ali merupakan anak dari paman Rasulullah SAW, yaitu Abu Thalib yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu sudah dibuktikan Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah SAW, padahal di luar rumah pemuda-pemuda Quraisy ingin menyakiti Rasulullah SAW yang akan pergi hijrah. Ali diberi anugerah oleh Allah berupa kecerdasan yang luar biasa. Masyarakat mengenal Ali sebagai pribadi yang cerdas dan menguasai banyak masalah keagamaan yang mendalam. Ali seorang yang sabar dan pemberani. Karena keberaniannya, Ali diberi gelar Saifullah, yang artinya pedang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain pemberani, Ali juga dikenal sebagai pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Beliau mendirikan beberapa madrasah sebagai tempat belajar anak-anak. Ali juga mengharuskan pegawai dalam pemerintahannya bertindak jujur, teliti, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa, serta mengembangkan bidang pembangunan, terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu lainnya. Beberapa perilaku terpuji yang dapat diteladani dari Ali bin Abi Thalib yaitu sebagai berikut. 1. Tegas dalam memimpin umat. 2. Senantiasa membela kebenaran. 3. Cerdas dan pandai dalam berbagai ilmu. 4. Sangat pemberani dalam melawan kaum kafir dan musuh-musuh Islam. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kita telah belajar kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan dan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Saatnya kita mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan. Mari kita akhiri dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Bapak ingin menanyakan nih, setelah nonton video dan mengamati gambar, kira-kira apa saja jasa Utsman bin Affan terhadap Islam? Nah, silakan. Membukukan Al-Quran. Membukukan Al-Quran. Baik. Lain siapa menjawab? Oke. Membangun gedung pengadilan. Membangun gedung pengadilan. Terima kasih. Pintar-pintar ya. Oke. Masih ada 2 lagi kira-kira. Siapa yang mau jawab? Oke, Gavin, silakan. Memperluas kuasa Islam. Memperluas kekuasaan Islam. Pintar sekali, Mah. Sekarang, Bapak ingin memberikan lembar kerja peserta didik yang akan kalian kerjakan ya.
Ya, dikerjakan tugas yang ada di lembar kerja peserta didik. Silahkan dikumpulkan di kelompoknya, dikumpul. Jadi sekarang Bapak ingin memberikan tugas kelompok untuk berdiskusi ya. Oke, silakan diskusikan. Diskusikan tanya yang perlu diskusi langsung. Tuliskan nanti poin-poin dari kawan-kawan lain. Ya. Nanti ini kan dicatat poin-poin yang disampaikan oleh kawan-kawan. Kemudian nanti poin-poin tersebut dikumpulkan dan nanti baru dipresentasikan ke depan. Oke, sudah. Alhamdulillah. Baik. Kira-kira sekarang kelompok mana yang mau tampil duluan? Oke, show kelompok Masjid Kuba diwakili oleh Syauki dan Obi. Kelompok Masjid Kuba akan tampil untuk menjelaskan presentasi dari hasil diskusi yang mereka lakukan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Masjid Kuba ingin menyampaikan hasil karya kami. Kepemimpinan Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memerintah selama 12 tahun atau dari tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Beliau dikenal orang kaya dan dermawan. Beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan cara memperluas dan memperindah bentuknya. Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu seorang Khalifah Rasyidin yang terakhir. Ali merupakan anak dari paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok Masjid Kuba. Nah, kira-kira dari kawan-kawan lain, anak-anak lain ada tanggapan? Kira-kira apa yang disampaikan lengkap? Lengkap, alhamdulillah. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Masjid Kuba. Oke, selanjutnya ada yang mau tampil lagi? Presentasikan? Oke, silakan maju. Berdua ya? Dekat dulu dikit. Bilang salam. Perkenalkan nama kelompok dan bilang salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok Masjidil Haram akan mempresentasikan kepemimpinan Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan selama 12 tahun atau dari tahun 644 sampai dengan 656 Masehi. Beliau dikenal sebagai orang kaya dan dermawan. Beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Di masa pemerintahannya, Utsman bin Affan melakukan kodifikasi, menyusun atau membukukan kitab Al-Quran karena beliau khawatir akan terjadi perbedaan Al-Quran.
Beliau membentuk panitia penyesuaian Al-Quran yang diketahui oleh Zaid bin Sabit dengan anggotanya Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris. Panitia bertugas menyalin ulang ayat-ayat di Al-Quran dalam sebuah buku yang disebut mushaf dan diperbanyak 4 buah eksemplar. 1 buah disimpan di Madinah yang disebut Mushaf Al-Imam. 4 buah lainnya dikirim ke Mekah, Suwariyah, Basrah, dan Kufah. Beliau juga merenovasi Masjid Nabawi di kota Madinah dengan memperindah bentuknya. Assalamualaikum. Baik. Kira-kira dari hasil pemaparan mereka, kira-kira ada yang ingin ditambahkan? Tidak? Lengkap informasinya? Alhamdulillah. Terima kasih untuk kelompok Masjid Dalam. Tepuk tangan sekali lagi. Oke, baik anak-anak. Sekarang Bapak ingin menanyakan, kita masuk ke menarik kesimpulan secara bersama-sama. Baik. Nah, kita perhatikan sekarang. Coba diperhatikan kesimpulan yang akan kita ambil secara bersama-sama. Kira-kira apa yang pertama? Oke. Ada 2 jasa Utsman bin Affan. Ada 4 jasa, mohon maaf, ada 4 jasa seperti yang sudah disebutkan. Yang pertama, memperluas kekuasaan Islam. Yang kedua, seperti yang dikatakan barusan, memperluas Masjid Nabawi. Kemudian, membangun gedung pengadilan. Selanjutnya, membukukan Al-Quran. Nah, keteladanan Utsman bin Affan ialah apa? Santun. Kemudian sabar dalam memimpin. Kemudian dermawan. Kemudian sederhana. Kemudian dan sangat saleh. Nah, kita masuk sekarang ke Ali bin Abi Thalib. Kira-kira bagaimana sifat kepemimpinan Ali bin Abi Thalib? Cerdas, sabar, pemberani. Nah, kita lihat sekarang apa saja kebijakan yang dilakukan pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Mendirikan madrasah. Pegawai harus bersikap jujur. Kemudian teliti dan bertanggung jawab. Kemudian memajukan pembangunan. Kemudian memajukan bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya, bagaimana sifat keteladanan Ali bin Abi Thalib? Siapa? Tegas dalam memimpin umat. Kemudian senantiasa membela kebenaran. Kemudian cerdas. Kemudian pandai dalam berbagai ilmu dan sangat berani dalam melawan musuh-musuh Islam. Nah, itulah kesimpulan pelajaran kita pada hari ini. Kira-kira bisa dipahami? Bisa? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita akhiri, Bapak ingin menanyakan sekali lagi. Siapa yang melakukan perluasan kekuasaan Islam? Gavin, silakan. Umar bin Khattab. Pintar. Tepuk tangan untuk Gavin. Oke. Selanjutnya, Bapak ingin menanyakan lagi. Siapa yang membukukan Al-Quran? Silakan. Siapa? Utsman bin Affan. Oke, tepuk tangan, pintar sekali. Oke, baik. Pertanyaan terakhir.
Siapakah khalifah yang melakukan perluasan dan perbaikan serta membangun dan melakukan pembangunan? Askarisa? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Benar? Benar. Oke, pintar sekali. Tepuk tangan. Nah, anak-anak, setelah kita menarik kesimpulan tadi, maka berakhirlah pelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita, mari sama-sama anak-anak selalu belajar di rumah. Belajar tidak hanya di sekolah. Oke, belajar bisa di mana saja. Yang perlu diingat adalah semangat untuk belajar. Bisa? Nah, nanti ketika jam istirahat anak-anak, jangan lupa ketika jajanan yang dibeli, sampah dibuang pada tempat. Kemudian tidak boleh menyerobot antrian. Utamakan adik-adik kelas rendah. Paham? Paham? Ketika ketemu sampah di lingkungan sekolah, diambil dan dibuang pada tempatnya. Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita mengakhiri pembelajaran kita dengan membacakan doa penutup majelis. Siapa yang ingin pimpin membaca doa penutup majelis? Gavin, silakan maju nak. Bismillahirrahmanirrahim. Baraka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Amin. Wal alamin. Terima kasih Gavin, silakan duduk kembali. Baik, Bapak akhiri pelajaran kita pada hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.